Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas lagi tentang istri ya solehah. Hai para saudara-saudaraku, para istri, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada siksaan Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mulia, Maha mengabulkan segala doa-doa bagi hambanya. Jadi agar istri itu bisa memahami hukum-hukum Allah yang ditentukan. Karena sesungguhnya seorang istri itu tidak banyak kebutuhannya sih bagi laki-laki, bagi kita tanggungan bagi laki-laki. Karena sesungguhnya bagi yang beriman ini, bagi orang-orang yang beriman, dia pasti tahu dia punya hak-hak, dia punya tanggung jawab, dia punya kebutuhan. Karena sesungguhnya manusia itu semuanya ingin mencari keridhaan Allah dan surganya Allah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu? Itu yang pertanyaannya sekarang. Makanya bagi para istri, janganlah kalian takut-takuti suami kalian. Jadilah istri yang solehah. Karena sesungguhnya kebanyakan pemimpin itu bukannya takut sih, tapi hanya malas dia mau bertengkar. Karena sesungguhnya Allah itu sudah jelaskan di Al-Quran bahwa seorang istri seandainya suaminya itu berlumuran dengan nanah seluruh tubuhnya, baru dia menjilati mulai dari ujung kaki, tidak akan mampu setanding dengan suami, tidak akan mampu masuk surga tanpa izin suami. Saking kuasanya suami pada istri, di dunia Tuhan perempuan itu adalah suami di dunia. Tapi dunia akhirat, di akhirat adalah Allah Tuhan pertama adalah Allah. Tuhan kedua itu bagi istri, bagi perempuan adalah suami. Tidak boleh, biarpun dia hanya berkata apalagi kalau sudah tidur, suami minta ingin memberikan nafkah, baru seorang istri tidak mau. Sebetulnya yang harusnya yang menolak itu adalah laki-laki. Karena laki-laki yang memberikan nafkah sebetulnya. Cuma kalau
Kalau pemimpin itu cuma satu istri, memang tidak istri itu seenaknya apabila dia tidak taat kepada Allah. Karena kebanyakan seorang perempuan, seorang istri itu gampang sekali dirasuki oleh setan, gampang sekali digoda oleh setan. Karena hidup laki-laki itu di dunia hanya untuk perempuan, tapi perempuan itu adalah laki-laki. Tanpa laki-laki, perempuan tidak termulia tanpa laki-laki. Perempuan tidak mulia, karena laki-laki lah yang mengangkat semua perempuan ke derajat. Dia punya derajat, dia punya dia punya kekuatan, dia punya iman ini. Laki-laki lah semua yang tunggu, laki-laki semua yang tunggu. Karena laki-laki ini luar biasa bagi perempuan. Begitupun perempuan, jadi harus perempuan kasihani diri kalian. Laki-laki itu hanya untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan agar kalian tidak tersiksa dunia akhirat. Laki-laki itu mengayomi, tapi banyak juga perempuan yang tidak mau diayomi. Dia yang mau mengayomi laki-laki, dia yang mau menggantikan posisi laki-laki, dia menjadikan pengganti, dia mau posisi laki-laki, dia yang mau ambil alih. Sebetulnya tidak bisa. Hati-hati bagi seorang istri. Cintailah dirimu, sayangilah dirimu seperti suamimu menyayangimu. Jangan kau biarkan dirimu tersiksa dunia akhirat. Karena sesungguhnya asap Allah itu maha pedih. Neraka sangat panas. Nah, bagi laki-laki yang beriman ini ya, kita tidak bahas orang-orang yang tidak beriman, karena yang tidak beriman mau bikin apalagi membahas. Yang membahas ini orang-orang yang beriman, karena masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita tahu hukum-hukum Allah tapi tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Karena hukum Allah itu memang bagi orang yang ini berat bagi mereka, tapi orang yang biasa tidak berat karena dia hanya takut sama Allah. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa, takut sama istrinya daripada takut sama Allah. Kenapa mau bilang takut sama istri daripada takut sama Allah? Kebanyakan istri, satu kata-kata laki-laki, 10 kata-kata istri. Baru satu kata suami berkata, istri semua jadi itu hati-hati. Para juga pemimpin beriman, sayangilah istri kalian. Jadi bersyukurlah kepada istri yang pemimpin suamimu selalu ingin membawamu ke surga. Bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Hanya seorang istri banyak-banyak bersyukur, itu yang istri yang bahagia. Tapi istri yang tidak tahu bersyukur, maupun kekayaan segudang apa, tidak pernah akan membahagia dunia akhirat. Tapi orang yang tahu bersyukur, sekecil apapun itu, pasti akan membawa kebahagiaan. Kita ini cuma bahas istri dulu, tentang istri dulu. Nanti di belakang, nanti segmen berikut
kita bahas tentang suami, karena suami juga harus tahu dia punya posisi, harus tahu cara-cara untuk memuliakan istri. Bagi istri yang mau dimuliakan, tapi kebanyakan istri yang tidak mau dimuliakan, kebanyakan. Kenapa? Karena seorang istri itu sebetulnya laki-laki itu, suami itu ingin istrinya itu mulia, tapi kebanyakan istri tidak paham. Dia punya tubuh itu mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut. Dia tidak paham kalau siapa punya yang sebetulnya. Kalau dia pahami itu sebetulnya itu ujung kuku sampai ujung rambut, dia pahami kalau siapa punya, dia pasti akan menjaga baik-baik tubuh itu dia. Jangan bayangkan kalau aurat itu diperlihatkan kepada laki-laki lain, yang menanggung dosa itu siapa? Suami. Semua suami yang menanggung beban itu luar biasanya suami, mulai dari nafkah, lahir, batin. Bayangkan suami, satu istri, dua mulut yang harus dia jaga. Dua mulut, satu perempuan itu dua mulut, dua nafkah yang harus dia mau jaga. Dua nafkah, tidak boleh cuma satu, harus dua nafkah. Dua mulut yang harus dia selalu memberikan nafkah. Tanggung jawab suami. Mana lagi apabila istrinya itu durhaka, suami lagi memikul dosa. Suami yang memikul dia punya dosa. Maka hati-hati para istri. Kasihan suami. Kasihan suami. Makanya Allah sudah memberikan kebebasan kepada para suami bahwa apabila kalian salah satu istri kalian tidak senangi, maka lepaskan mereka, bebaskan mereka. Bagi istri yang tidak mau taat kepada Allah, bebaskan mereka. Bagi istri yang tidak mau dinaungi, bebaskan mereka. Bagi istri yang selalu minta cerai, kasih mereka. Berarti ada yang lebih baik daripada kamu. Dia mau cari, dia punya pemimpin yang sebetulnya bagi perempuan yang beriman itu. Tapi kalau laki-laki beriman, perempuan yang tidak beriman, memang Allah sudah jelaskan bahwa laki-laki perempuan kalau tidak beriman, Allah akan kasih laki-laki yang tidak beriman. Apabila Allah sudah berikan pada mereka itu pemimpin yang ingin memberikan dia jalan ke surga, tapi dia tidak mau, maka Allah hinakan dia. Allah hinakan. Ada satu kisah, itu Rasul itu baru meminang. Rasul bilang apabila seorang perempuan dipinang oleh laki-laki yang beriman, baru dia tidak menerimanya, maka tunggu asap Allah. Tunggu asap Allah. Apalagi kalau perempuan kalau sudah suami istri sudah bersaksi, dia sudah mengambil kamu dengan nama Allah. Jadi hati-hati para istri, dan hati-hati juga para suami. Harus kau tahu tanggung jawab kalian. Jangan pernah lalaikan ini satu ini. Ini pernikahan ini adalah sumpah. Dengan nama Allah sudah bersumpah dengan nama Allah. Jadi hati-hati.
Jangan biarkan kalian jadi penghuni-penghuni neraka. Jangan kau jadikan tubuhmu itu untuk dibakar oleh api neraka. Maka jadikanlah tubuhmu itu penghuni-penghuni surga. Jagalah keluargamu, anak istrimu. Sekian dulu, nanti kita sambung di segmen berikut. Kita bahas tentang suami, hak kewajiban suami itu pada para istri, dan di kewajiban ayah para anak pada anak. Nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.